Ke depan ini kan banyak sekali rules baru, mungkin ada peraturan-peraturan baru, mungkin Pak Riki juga udah dengar tentang PPN 12%, it's so hard ya untuk kaum kelas middle income gitu ya. Ini akan sangat berat sekali, terus kemudian ditambah lagi ada cukai pemanis gitu ya, dan hampir rata-rata itu kan akan mengenai produknya, dan cukai itu biasanya end up-nya sampai ke harga yang akan dikonsum sama end user. Nah ini seperti apa nih Pak Riki? Ya menarik sekali kalau seperti untuk PPN, dari 10 ke 11 gitu. Nah, yang biasanya kebanyakan manufacturer karena 1% masih ditanggung sendiri, belum dipas ke consumer. Kenapa? Begitu juga dengan Emyor yang masih take over 1% ya? Betul, karena untuk beberapa produk ya Bu. Karena misalnya harga kita di 1.500, di kita nggak ada yang jualannya 1.550 atau 1.515 kan nggak mungkin. Atau kita naik ke 1.600 pun itu rada-rada susah. Jadi itu membuat kadang-kadang harus diabsorb oleh manufacturer. Kalau untuk yang tadi ada tax untuk gula, mungkin ya kita harus melihat perkembangannya dan aturannya yang harus kita jelas dulu. Implikasinya sebesar apa. Tapi bagusnya adalah Bu, BPOM sendiri saat ini punya. Jadi seperti ada kategori pilihan sehat. Nah, mereka kalau sudah memenuhi kriteria tertentu sebenarnya sudah masuk ke golongan pilihan sehat. Yang menurut kita sih cukup positif harusnya. Oh oke. Jadi ada berbagai macam strategi juga yang dilakukan ya. Jadi nggak terlalu melulu semuanya langsung dibebankan kepada si konsumen ya. Betul, kepada customer. Marah konsumen. Karena banyak sekali nih produk-produk yang ditawarkan. Terutama adalah berbagai macam pembaruan yang dilakukan dalam bisnis. Termasuk globalisasi masuk di drakor gitu ya. It's a good thing untuk sebuah produk unggulan di Indonesia begitu ya. Tapi kenapa gitu ya? Ini karena memang lagi eranya drakor atau seperti apa nih Pak Riki? Ya menarik sekali. Jadi untuk Mayora sendiri Bu, tadi kan apa kontribusinya buat negara misalnya pertanyaannya. Bagi saya adalah karena hampir 50% bisnis itu dari ekspor. Sebenarnya ini is a very good things karena kita mengekspor tidak hanya produk Indonesia loh, tapi merek Indonesia. Itu jarang banget. Nah itu setengah bisnis dari Mayora itu hampir dari ekspor. Jadi itu harusnya sesuatu yang sangat positif yang mungkin mudah-mudahan banyak menginspirasi perusahaan lain untuk ayo berani ekspor. Ada perluasan nggak untuk ekspor? Karena kan sudah masuk ke Korea kan lingkupnya worldwide gitu kan dunia. Nah ini seperti apa? Kita kebetulan sudah ada di 100 negara. Jadi memang untuk ekspansi mungkin 100 negara sudah cukup heavy. Nah tadi pertanyaan ke drama Korea memang ada ceritanya gitu Bu. Karena kita sudah di atas 80 negara. Ini kan lingkupnya udah cukup internasional semestinya. Dan kedua kita lihat insight drama Korea ini tidak hanya di Koreanya. Ternyata kita terkejut di India juga suka. Di US juga suka, di Korea sendiri juga suka, di Indonesia happening. Jadi kita ngelihat Kopiko sudah ada di berbagai negara, drama Koreanya juga multi country, investmentnya cukup nih walaupun mahal. Nah kita coba. Nah di situ kita coba, responnya positif. Betul. Marketingnya masuk karena netizennya di mana-mana, betul ya. Konsumen base-nya juga ada di berbagai negara. Jadi membantu tidak hanya bisnis di Koreanya juga, tapi di negara lain juga terbantukan. Nah ini nanti akan apa nih akan di-push oleh Mayora khususnya dari segmentasi gitu ya, untuk lebih digenjot lagi target pertumbuhan akhir tahun, revenue yang ingin dicapai gitu ya. Apalagi kita tahu ada beberapa momentum-momentum yang akan menjadi engine konsumsi ya, pilkada tadi sudah di-mention, akhir tahun mungkin ada Natal tahun baru, dan itu akan bernyambung juga nanti ke tahun depan ada banyak event-event lain gitu. Nah ini seperti apa nih Pak Riki? Oke ya, menarik sekali itu. Jadi kalau dari kacamata shareholder ada 3 katanya Bu. Revenue harus naik, cost harus turun, profit harus naik. Betul itu Bu, cuma 3 ya. Permintaannya nggak banyak tapi cukup susah dilakukan. Tapi bagi kita adalah prioritas pertama menjaga margin tadi karena ada kenaikan di harga komoditi, terutama kopi dan bubuk coklat. Kedua memang dengan adanya tren positif setelah kenaikan harga yang cukup signifikan di 2022, harusnya 2024 ini kita ready untuk meningkat penjualannya. Dan terbukti sampai Agustus cukup baik. Nah kita berharap bisa double digit growth sampai dengan akhir tahun ini. Nah untuk profit sendiri kita juga mencoba dengan menjaga gross margin yang baik, bisa achieve lah, bisa membahagiakan shareholder kita dalam hal profitability nantinya. Kalau salesnya naik, marginnya juga cukup bisa di well maintain, bottom line-nya harusnya healthy. Kembali lagi soal masalah dinamika yang terjadi, misalnya contohnya seperti
bahan baku ini apakah memang pure dari luar, terus kemudian juga nilai tukar kalau bahan bakunya dari luar gitu ya pasti mau tidak mau akan sangat terimbas sekali dengan rupiah exchange. Kalau sekarang sih sudah lumayan relatifly stabil ya, rupiah kita nggak terlalu bergejolak kemarin ya. Betul. Cuman seperti apa sih biasanya perusahaan FMCG menyikapi kondisi-kondisi yang mungkin uncertainty begitu ya, nantinya bisa mereda, nanti bergejolak lagi gitu seperti apa? Nah ini bisa dikatakan Mayora untungnya dalam posisi tadi kan ekspor kita hampir 50%, jadi hampir balance. Jadi setiap kali peningkatan rupiah kita less pusing, Bu. Pusingnya lebih sedikit dibandingin perusahaan yang tidak ada ekspor. Karena ada positif negatif, ada balance out, Bu. Nah, jadi kalau rupiah untuk ekspor bagus mungkin. Tapi bagi domestik sengsara. Nah, jadi itu kita kebantu. Nah, kedua mungkin yang lebih pusing kalau terjadi peningkatan komoditi di luar exchange rate, Bu. Komoditinya sendiri itu terus meningkat, pasti itu akan mempunyai imbas. Tapi yang kita ngelihat saat ini tanda-tandanya sih mulai stabil, cenderung sudah turun. Nah, harapannya tidak mudah-mudahan tidak naik lagi.